kita. Okey. Halo, salam. Adik-adik. Halo. Bagaimana kabar semua? Ike, Ayu, Ilen semua. Cika, Billy dengan David. Nah, sebelum kita mulai kita beribadah sekolah minggu, mari kita naikkan satu syukur ya. Ku naikkan syukurku. Nah, hari ini saya mau cerita satu tokoh di Alkitab. Nah, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah Bapa Yahweh, terima kasih karena kami bisa ada ibadah sekolah minggu yang pertama kali. Ya, Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada adik-adik, kepada anak-anak-Mu, supaya mereka bisa mendengar dan juga setelah itu mereka juga mau mendengar firman Engkau dan mau tertarik untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Oke. Nah, tokoh apa yang kita mau ceritakan? Duduk di atas, Nona duduk di atas ini, Sa. Oke. Kita mau ceritakan tentang Naaman. Mungkin juga ada yang pernah dengar, tetapi kita akan coba mendengar dari buku ini. Oke? Nah, ada seorang jenderal di tentara Syria bernama Naaman. Nah, pada waktu itu negeri Syria sedang berperang dengan orang-orang Israel. Lihat, inilah Naaman, ini istrinya. Dan orang ini, Naaman, dia sangat diterima kasih oleh orang-orang Syria, Raja Syria terutamanya. Kenapa? Karena dia bisa tangkap banyak orang, namanya tawanan perang, ya. Jadi menjadi hamba-hamba. Jadi dia dapat satu anak dan dibawa ke rumah supaya membantu istrinya untuk kerja rumah dan sebagainya. Tetapi istrinya ini lihat, istrinya sangat sedih, ya, sangat sedih. Kenapa? Karena Naaman ada satu rahasia. Adik-adik pernah ada rahasia? Benar ya? Rahasia apa yo? Bisa jadi baik atau bisa jadi tidak baik, kan? Ya. Nah, rahasia apa yang Naaman ada? Rahasia apa? Coba tebak. Tahu enggak? Tahu enggak Naaman rahasia apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu juga rahasia apa yang Naaman ada. Ya, sampai raja juga tidak tahu. Ya, raja hanya tahu dia prajurit yang jenderal yang bagus sekali. Nah, jadi karena istrinya Naaman tiap kali simpan rahasia itu, satu waktu
dia menangis. Ya, karena dia tahu bahwa satu hari kalau ketahuan oleh semua orang rahasia Naaman itu, dia mungkin akan dibenci orang, nanti tidak ada sahabat lagi. Kasihan kan kalau tidak ada sahabat, sendirian. Dia sudah orang yang ternama. Ya, sehingga Raja Syria suka dengan dia. Nah, kalau ketahuan rahasia itu, dia bisa dipecat dan diusir dari kota itu. Kasihan kan, makanya istrinya Naaman sangat takut. Ya. Sehingga satu hari dia menangis di hadapan anak itu. Nah, anak ini yang dibawa pulang oleh Naaman kemarin ialah orang Israel. Bisa lihat? Nah, ini anak bilang dia tanya, "Nyonya, kenapa menangis?" Nyonya kata, "Aduh, saya tidak tahan lagi. Ini rahasianya Tuhan itu. Kasihan dia, satu hari tidak ada orang yang mau bersahabat. Rahasia apa? Dia sakit penyakit kulit ini." Jadi anaknya bilang, "Oh, ya saya pikir, ada satu nabi orang Israel. Namanya Nabi Elia. Mungkin dia bisa menyembuhkan Tuhan." Elisa. Elijah dong. Elisa ya. Nah, jadi dia kata, "Coba pergi ke sana." Setelah istrinya Naaman tahu, dia berlari. Lihat tak? Dia berlari cepat-cepat supaya kasih tahu siapa? Naaman. Ya. Jadi Naaman, dia sudah tahu, dia besoknya dia takut. Dia datang ke Raja Syria minta izin. Nah, ini Raja Syria. Ini Raja Israel. Dia minta Raja Syria untuk minta satu surat supaya dia datang ke Raja Israel. Ini Raja Israelnya. Nah, Raja Israel, dia datang ke Raja Israel. Raja Israel sudah takut. Ini orang jenderal datang untuk apa? Dia lihat surat ini, dia kata, "Ada apa jenderal?" gitu. Dia dalam hati Raja Israel pikir, jangan sampai mau datang perang lagi. Jadi jenderal Naaman bilang, "Bukan, saya datangnya mau minta tolong kalau bisa ada orang menyembuhkan penyakit kulit saya." Nah, tahu penyakit kulit itu, kalau dia muncul, dia akan muncul sampai muka, sampai mana-mana. Itu wajahnya akan jelek ya. Kusta. Jadi kusta seperti itu. Bukan seperti memang kusta. Ya, memang kusta. Sorry. Jadi dia kata, Naaman kata, "Jangan takut, saya datang." Jadi raja itu bilang, "Saya tidak tahu menyembuhkan." Tapi ada hamba-hambanya raja bilang, "Ayo, itu loh Raja Elisa namanya, nabi itu. Coba suruh nih Naaman pergi." Ya. Jadi Naaman sudah bangun dan berjalan. Dia berjalan dengan kerabatnya. Apa namanya? Chariot. Prajuritnya. Dengan kuda-kudanya, lihat tak? Ya. Jadi dia berangkat dan sampai di depan rumahnya Elisa itu. Nah, Elisa tidak datang jemput dia di luar atau kata, "Halo, ini jenderal." Tetapi dia suruh hambanya untuk datang. Nah, "Kamu mau dijembuhkan? Pergi ke Sungai Yordan dan cepur di situ 7 kali. Keluar masuk 7 kali. Cebur. Oke, cebur ya. Cebur diri. Cebur diri supaya bersihkan diri. Itu jenderal sangat marah. Kenapa bukan Elisa yang keluar? Kenapa hambanya? Tapi hamba-hamba yang dari jenderal bilang, "Ayo jenderal, jangan marah dulu. Lakukan saja." Jadi jenderal pikir-pikir, iyalah, mau habis bagaimana kan? Itu satu-satunya dia bisa sembuh. Jadi dia pergi dengan hamba-hambanya ke Sungai
Yordan. Ya. Dan hamba-hambanya berdiri di tepi sungai, tapi bosnya yaitu Naaman yang masuk di dalam, celup di dalam sungai. Nah, air sungainya sepertinya kotor karena warna coklat, ya, dan ya kelihatan tidak bersih. Tapi ya sudah, dia mesti masuk ke dalam. Jadi orang hamba-hambanya hitung 1, 2, 3. Nah, jadi hamba-hambamu kata langsung lagi. Jadi 4, 5, 6. Nah, ini Naaman sudah mau capek, mau menyerah. Naaman jangan menyerah. 7 kali, ingat 7 kali. Jadi 1 kali dia celup ke dalam sup dan naik. Akhirnya dia lihat, dia sudah bersih, kulit seperti bayi, mulus sekali. Wih, dia bersyukur kepada Tuhan. Wih, Allah orang-orang Israel itu benar. Jadi dia lari kembali ke rumahnya Elisa dan kasih tahu, saya mau menyembah Allahmu itu, ya, Allah Yahwehmu, karena Allahmu yang menyembuhkan saya. Ya, jadi sudah dia lari pulang untuk beritahu istrinya. Jadi dia terlalu senang. Nah, lihat wajahnya sudah senang, happy. Ya, tadi kita nyanyikan ku naikkan syukurku, itu ialah kerana dia rasa kasih Allah itu begitu besar, lebih kuat dari dosa yang bisa selamatkan dan pulihkan dia. Jadi marilah kita jangan ada rahasia yang buruk. Bisa jadi kamu suka-suka ambil barang dari mama pun tas tanpa izin mama. Jangan lakukan lagi ya. Karena bisa jadi satu waktu rahasianya ialah, HP-nya main-main jatuh. Nah, mama tanya, kamu kata, bukan saya, adik. Nah, itu salah, oke? Nah, hanya beri salah satu contoh, oke? Jadi akhirnya mari kita tutup dalam doa, oke? Ini hanya singkat ibadat sekolah minggu. Mari kita doa, oke? Jadi anak-anak yang taat, oke? Mari. Ikut doa sama-sama ya. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk cerita Naaman ini. Biar kami juga selalu terbuka kepada Allah dan orang tua kami. Kami tidak mau menyimpan rahasia yang tidak baik seperti dosa. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dah, shalom. Sampai ketemu.